Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 21 Desember tahun 2021. Dan saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Liana Meilin Mewengkang yang berhari ulang tahun pada kemarin tanggal 20 Desember 2021 di usia yang baru. Dan juga saya menyampaikan selamat juga buat Bapak atau Sir Edward Tampu Bolon yang berada di Jayapura. Tetap semangat di dalam pelayanan dan akan kita doakan setelah renungan kita pada pagi hari ini. Dan renungan kita pada pagi hari ini 21 Desember 2021 dengan judul Kita Menerima Mahkota Kehidupan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang ajaib yang kami boleh rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya ya Bapa, dan kami datang kepadamu pada pagi hari ini rindu untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 21 Desember 2021 dengan judul Kita Menerima Mahkota Kehidupan, dan ayat inti kita Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Ketika Tuhan membuat permatanya, mereka yang benar, jujur, tulus akan dipandang dengan senang hati. Para malaikat disuruh bekerja, membuat mahkota-mahkota untuk mereka. Dan pada mahkota-mahkota yang berisi permata ini akan dipantulkan dengan keindahan terang yang memancar dari tahta Allah. Berbicaralah tentang perkara-perkara surga. Berbicaralah tentang Yesus, kemurahannya dan kemuliaannya, dan tentang kasihnya yang kekal bagimu. Dan hendaklah hatimu mengalir dalam kasih dan syukur kepada Dia yang telah mati menyelamatkanmu. Oh, bersedialah bertemu dengan Tuhanmu dalam damai. Mereka yang sudah bersedia akan segera menerima mahkota kehidupan yang tidak akan pudar dan akan tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan Allah dengan Kristus, dengan para malaikat, dan dengan mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga. Orang-orang yang menanti-nantikan itulah yang akan dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan, dan kekekalan. Anda tidak perlu membicarakan kehormatan dunia ini atau pujian mengenai tokoh dunia yang termasyhur. Mereka itu semuanya kesia-siaan. Coba biarkan jari Tuhan menyentuh mereka, dan mereka akan segera kembali menjadi debu. Saya menginginkan kehormatan yang kekal, kehormatan yang tidak akan binasa, kehormatan yang tidak akan pernah lenyap. Satu mahkota yang lebih mulia daripada mahkota manapun yang pernah menghiasi wajah seorang raja. Pada hari itu, mereka yang ditebus akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Anaknya. Malaikat-malaikat surga yang memetik kecapi emasnya akan menyambut Raja, dan mereka yang adalah piala kemenangannya, mereka yang telah dibasuh dan dibersihkan dalam darah Anak Domba itu. Suatu nyanyian kemenangan akan bergema memenuhi segenap surga. Kristus telah menang. Dia masuk ke dalam istana surga disertai mereka yang ditebusnya, yaitu para saksi yang mengetahui misi penderitaan dan pengorbanan dirinya yang tidak sia-sia. Jadi saudaraku,
Yang paling penting adalah kita, kalau setia, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan tidak hanya dapat kita bayangkan dengan mahkota di kepala kita. Mahkota di kepala kita akan terbuat dari emas, kemudian warnanya tidak pudar, diletakkan di kepala kita. Tapi yang lebih terindah lagi adalah mahkota kehidupan. Artinya bahwa kehidupan kekal itulah hadiah, itulah mahkota yang paling terbaik yang kita akan terima kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Ingat saudara, kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, kecuali kita datang kepada Yesus dan mengatakan kepada Yesus, Yesus, saya dapat hidup kekal nanti yang Engkau berikan adalah ketika saya mau bergantung kepadamu. Dengan bergantung kepadanya, dengan mengakui pengorbanannya, kelemahan, kekurangan kita sebagai manusia berdosa, Tuhan telah gantikan itu. Dan jaminannya adalah Dia akan menerima kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita tetap setia, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi sekali lagi, pada akhirnya kemenangan yang kita akan peroleh adalah kita menerima mahkota kehidupan. Jadi lebih daripada benda yang ada di kepala kita. Yang paling penting adalah mahkota kehidupan adalah kehidupan yang kekal yang akan kita terima pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua kebahagiaan yang kita idam-idamkan, mungkin di dunia kita rasakan 1, 2, 3 kebahagiaan, tapi tidak sesempurna kebahagiaan dalam kerajaan sorga. Itulah merupakan kerinduan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Mari kita tetap setia, bangun hubungan dengan Tuhan, jadikan Tuhan menjadi patokan hidup kita, pelihara kasih, persaudaraan dengan saudara kita di sekeliling kita, suami, istri, anak-anak kita, dan kita boleh bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa mengakhiri renungan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang kami telah dengarkan pada pagi hari ini. Biar dapat mengubah hidup kami untuk selalu hidup setia kepada Tuhan. Pelihara hubungan dengan orang lain di sekitar kami. Agar hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Maka kami boleh tinggal dalam kerajaan yang Tuhan sediakan untuk kami boleh hidup di sana. Mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam hidup kami dan menuntun kehidupan kami. Bapa di surga, peliharalah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Khusus hamba serahkan semua pendengar renungan harian atau renungan pagi ini di mana saja berada, Tuhan memberkati. Dan khususnya pada saat ini hamba berdoa untuk Ibu Liana Melin Mewengkang atau keluarga Muniaga Mewengkang, di mana saja berada, Tuhan memberkati. Dalam setiap kehidupan, rencana, pekerjaan suami, di Tahuna dan istri beserta anak mereka, di Maumbi, orang tua, Tuhan berkati. Pelihara dengan cinta kasih sayang Tuhan setiap waktu. Dan biarlah kiranya keluarga ini selalu merasakan berkat Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga Tampu Bolon Pakpahan yang ada di Jayapura. Ser dan Mem, serta Nanda dan Dinda, dan juga setiap rencana kehidupan keluarga ini. Pelayanan mereka baik di jemaat dan juga pelayanan di lapas, baik di Doyo maupun lapas Titipan, di Polda, Polres, dalam pelayanan mereka, Tuhan berkati. Begitu pula dengan keluarga Salakori. Tuhan berkati keluarga ini agar mereka juga semangat untuk melayani. Dan pekerjaan pelayanan semakin maju oleh karena ada jiwa-jiwa yang semangat untuk melayani. Tuhan berkati. Berkati sekali lagi umat-umat-Mu di mana saja berada pada hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati. Berkati channel ini. Kiranya semakin berkembang, banyak jiwa yang tersentuh, banyak jiwa yang terjamah dan diberkati oleh pelayanan media ini. Biarlah kiranya lebih banyak orang, lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.